ini musuhnya teman jenengan, bahkan mungkin keluarga jenengan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Srirastu Swasti Prajabya. Terima kasih pada tim yang mengembalikan kita hari ini, pagi ini di podcast Ngopi, Ngobrol Pagi bareng Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Dan pagi ini kita memang suasananya itu memang agak serius hari ini. Karena hari ini tema kita pasti serius. Dan dijamin ini agak-agak ngeri-ngeri sedap, tegang, tapi nanti kita buat yang agak-agak Pelaku ya? agak-agak humanis lah ya. Karena kita sekarang ada di Inspektorat Kota Salatiga. Dan di samping saya sudah ada, luar biasa ini dengan seragamnya yang slogannya berani, kompeten, hebat. Berani, jujur, hebat. Siapa lagi kalau bukan Bang Jamil, Pak Jamil dari Inspektorat Kota Salatiga. Pagi Pak. Selamat pagi. Pak, kalau ini Pak, apa namanya dari fungsional jenengan itu namanya apa? Baik. Kalau fungsional sehari-hari, Ya. saya selaku auditor Auditor? di Inspektorat Daerah Salatiga, auditor muda. Auditor muda. Jadi meskipun usianya tua, tapi Ya. saya auditornya masih muda. Oke, Pak Jamil ini auditor muda dari Inspektorat Kota Salatiga yang tupoksinya tugas pokok fungsinya apa Pak? Sebagai auditor sendiri. Fungsinya membantu pimpinan untuk melakukan pemeriksaan, audit pada SKPD unit kerja yang ada di pemerintah Kota Salatiga ini selaku aparat pengawas internal pemerintah Kota Salatiga. Kami sebagai pengawas internal itu melakukan pembinaan. Pengawas internal ya? Berarti lebih ke ASN-nya? ASN-nya. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut Pak, tentang pengawasan internal tadi. Nah, banyak orang yang mungkin belum paham, apalagi masyarakat. Kalau ASN sendiri mungkin banyak yang sudah tahu. Inspektorat Kota Salatiga sendiri itu sesuai tugas fungsinya itu mungkin masyarakat bilangnya pengawasan. Nah, mungkin lebih detailnya. Inspektorat itu mungkin dari sisi internalnya fungsinya apa, untuk kemudian yang melibatkan masyarakat atau yang bermanfaat bagi masyarakat, inspektorat itu tugas pokok fungsinya apa? Baik. Monggo. Terima kasih. Sebelum saya sampaikan tugas pokok fungsi Inspektorat Daerah Kota Salatiga, izinkan saya menyampaikan salam dulu. Siap. Semangat pagi. Pagi. Semuanya. Luar biasa. Salam anti korupsi, integritas martabatku. Integritas martabatku luar biasa. Selanjutnya kita kasih pantun dulu. Siap. Jadi, Inspektorat Daerah itu identik dengan pantun. Pantun untuk menyemangatkan kita bekerja, untuk mengabdi pada Kota Salatiga ini. Oke, siap. Jalan-jalan ke Kota Salatiga. Cakep. Adik datang hendak berenang. Cakep. Kalau jujur kita dalam bekerja, Cakep. pasti hidup kita akan tenang. Wow, luar biasa. Pasti hidup kita akan tenang. Ya. Jalur surga Pak. Jalur surga ini, jalur surga. Kemudian, monggo Pak. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang tugas pokok fungsi Daerah Kota Salatiga, Inspektorat Daerah Kota Salatiga ini bertugas membantu wali kota dalam melakukan pembinaan kepada SKPD di bawah Kota Salatiga ini, di bawah pemerintah Kota Salatiga ini, agar dalam melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing OPD ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak menyimpang, kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang itu sebenarnya menjadi pantangan bagi kita selaku aparat pemerintah ini, dalam tanda kutip adalah perilaku-perilaku fraud ini yang kita cegah. Kita mencegah, jadi jangan sampai nanti kejadian itu nanti mohon maaf ditangani oleh APH, oleh pihak-pihak yang berada di lini-lini yang selanjutnya itu akan lebih berbahaya. Inspektorat sendiri sudah mengingatkan ya sebelumnya ya. Kemudian jadi selain itu juga kita melakukan semacam pembinaan administrasi, kemudian juga pendampingan melalui sosialisasi,
kita juga melayani klinik konsultasi. Konsultasi, betul. Yang dilakukan oleh OPD ini, mari silakan ke inspektorat untuk kita berdiskusi bersama. Mana yang diperbolehkan dan mana yang ini harusnya kita hati-hati, kita hindari tidak dilaksanakan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasilnya itu nanti berdampak pada masyarakat dan terhindar dari pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan. Seperti itu. Secara garis besar seperti itu. Pak, ini temanya saja dari openingnya sudah marai panas. Panas ngomong lakon itu. Bukan, ini saya tadi mendengar kata-kata yang menyimpang tadian bahaya ini kan. Biar lebih luas Pak, kita ngopi dulu. Dengan slogannya, berani jujur hebat. Ini slogan kita, berani jujur hebat. Siap. Maka jujurlah dalam bekerja. Jujurlah dalam bekerja. Seruput dulu, nggih. Luar biasa. Ala-ala Starbucks. Oke Pak. Tadi ya sekilas dari penjelasan Pak Jamil nanti tentang tugas pokok fungsi Inspektorat Kota Salatiga yang memang di dalamnya itu tadi kalau saya dengar itu mengawasi Pak ya. Pengawasan, mengawasi mulai dari internal, kemudian tentang tentang program-program apa yang dijalankan oleh OPD ya kan, melakukan pendampingan misal maupun melakukan konsultasi memang jika diperlukan ya Pak. Untuk di dalam inspektorat sendiri Pak, saya itu terngiang dengan istilah APIP, aparatur pengawasan internal pemerintah. Nah, di dalamnya Pak, nah itu ibaratnya tugas APIP sendiri ya berarti itu apa tugas APIP? Baik, jadi inspektorat daerah itu atau inspektorat itu identik dengan kata APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Jadi siapapun yang bertugas di inspektorat daerah itu, baik itu mulai dari staf pelaksana sampai ke pimpinan termasuk fungsional itu dia sebagai APIP. Cuman di APIP itu ada beberapa pembagian. Siapa yang boleh melakukan pemeriksaan, audit, dan siapa yang tidak boleh. Jadi kalau di jajaran manajerial struktural itu meskipun APIP dia tidak punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan audit. Yang melakukan audit itu adalah jabatan fungsional yang kita ada dua, auditor di bawah pembinaan BPKP dan pengawas pemerintahan, pengawas urusan pemerintahan daerah itu P2OPD itu di bawah kewenangan atau pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri. Auditor tadi jenengan ada muda, berarti ada yang mungkin selanjutnya. Apakah auditor secara keseluruhan itu boleh melakukan pengawasan? Boleh. Jadi auditor mulai dari auditor terampil tingkat di level paling bawah, kemudian muda, pertama, muda, dan madya. Kita baru sampai ke level madya karena di pemerintah daerah itu jarang yang sampai ke tingkat utama. Jadi kita ada madya itu mereka melakukan kewenangan melakukan pemeriksaan dan nanti ada komposisi tim. Jadi pendali teknis di lapangan, ketua tim dan anggota. Itu dibagi sesuai dengan surat perintah dari pimpinan. Nah, di dalam pengawasannya Pak, objeknya itu atau yang jenengan awasi itu apa saja? Apakah dalam internal itu mulai dari apa ya? Sikap PNS-nya atau mulai dari program-program kerjanya atau bahkan mungkin kegiatannya. Nah, itu jenengan jelaskan biar masyarakat paham. Terima kasih. Jadi secara umum orang melihat inspektorat itu hanya memeriksa masalah SPJ saja, masalah keuangan saja. Tapi itu sebenarnya tidak. Prinsip utama inspektorat atau APP itu adalah mengawal visi misi dari kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD yang kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunan itu yang kita kawal apakah selaras dengan misi-misi dari kepala daerah, kemudian pelaksanaan sesuai atau tidak untuk mencapai tujuan tersebut. Karena ada beberapa indikator yang harus kita capai, kemudian kendalinya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar oh ini salah, oh ini kelebihan bayar, oh ini keliru, itu tidak. Tapi bagaimana kita mengupayakan tujuan dan nanti dampak program itu nanti bisa tercapai. Sehingga dari sisi itu program kegiatan kita awasi, kita audit untuk mencapai tujuan, kemudian pelaksananya ASN-nya juga kita lakukan pengawasan, begitu terkait dengan disiplin pegawainya, soal etikanya,
kemudian juga soal kinerjanya itu kita lakukan pengawasan, termasuk juga tugas-tugas yang mungkin di luar Pemda, tapi itu mandatori dari pemerintah pusat, itu juga harus kita laksanakan. Karena mandatori ini juga nanti mendukung upaya pencapaian reformasi birokrasi yang kita hendaki bersama-sama itu. Dan pada saat jenengan melakukan pengawasan tadi, apakah jenengan tidak ada kendala, misalkan misalnya jenengan mau mengawasi OPDA, yang notabene misalkan di sana itu ada mantan atasan jenengan. Nah, apakah dengan kendala-kendala personal seperti itu menjadikan sebuah beban untuk auditor ini melakukan pengawasan? Di kami sudah ada kode etik APIP, ada 8, salah satunya adalah profesionalisme. Jadi dengan kode etik profesionalisme itu, meskipun kemudian kita ketemu dengan mantan teman kita, pimpinan kita di OPD yang kita audit itu, kita bersikap berperilaku secara profesional. Karena tugas kami kita lepaskan dari hubungan pribadi antar soalnya tadi. Ini ibaratnya musuhnya teman sendiri nih Pak. Itu jenengan atau auditor yang ada di inspektorat ini 100% bersifat profesional. 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 Luar biasa. Nah, kalau kita dari slogannya sendiri tadi ya, berani, jujur, hebat. Berarti biasanya berbau-bau penyimpangan. Termasuk mungkin di dalamnya gratifikasi, korupsi dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak, apa sih yang menjadi korupsi itu di dalamnya itu apa saja? Dalam arti apakah ada nominal segini baru dikatakan korupsi atau ada syarat-syarat lainnya misalkan? Ini sudah jelas korupsi ini gitu. Monggo. Jadi kita kembali ke tugas fungsi pokok kita sebagai ASN, sebagai pegawai negeri sipil, yang dalam undang-undang itu disebutkan bahwa kita sebagai perencana, kemudian juga pelaksana, kemudian juga pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan, visi misi kepala daerah dan sebagainya itu di pelayanan publiknya kita laksanakan secara profesional, bebas dari intervensi politik. Nah, kemudian juga bersih dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Ini sesuai undang-undang ASN kita 20 tahun 2003 itu mengatur demikian. Nah, artinya ini menjadi semacam benteng kita untuk melaksanakan tugas-tugas ini secara transparan, tanpa ada sesuatu yang kita sembunyikan atau kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi kita. Karena yang namanya korupsi itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, perseorangan, kelompok atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Jadi istilahnya merugikan keuangan negara. Artinya unsur korupsi itu ada pelaku, kemudian ada perbuatan melawan hukumnya karena ada undang-undangnya, kemudian menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau keuangan daerah. Artinya meskipun kita tidak mendapat apa-apa, tapi karena kebijakan kita, tindakan kita itu menguntungkan ke orang lain, kita termasuk orang yang melakukan korupsi. Karena jelas itu nanti akan merugikan keuangan negara. Nah, kemudian untuk membentengi itu, upaya-upaya kita lakukan melalui penegakan integritas ASN, bagaimana mereka secara detail perencanaan sudah kita atur melalui sistem yang secara nasional terbakukan lewat SIPD itu. Sebenarnya kita sudah tidak bisa macam-macam lagi, karena sudah terbaca di tingkat nasional dan itu open, terbuka, orang bisa melihat. Termasuk juga SPG-nya juga seperti itu, sehingga ya upaya itu adalah sebagai bentuk kita untuk menekan fraud yang mungkin bisa kita lakukan dengan sadar atau tanpa kita sadari. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari jenis-jenis korupsi kan mungkin banyak ya Pak, dan mungkin tidak hanya melibatkan hanya masalah anggaran katakanlah itu. Dan korupsi itu saya kira secara tidak sadar dilakukan banyak orang. Nah, lebih tekniknya Pak, pencegahan dari inspektorat itu apakah ada terobosan dari inspektorat? Bahwasanya mulai pembinaan mungkin sejak dininya itu dari mana mungkin nanti biar outputnya itu bagaimana. Nah, inspektorat sendiri atau tim auditor sendiri, APIP sendiri mempunyai terobosan seperti itu Pak tidak?
sesuai dengan regulasi kita mulai dari sistem perencanaan dulu. Jadi biasanya kita kan langsung mengaudit setelah selesai pekerjaan ada SPC-nya kita cek. Tapi di perencanaan mulai dari penyusunan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan itu kita melakukan review. Apakah RKPD tadi selaras dengan RPJMD-nya? Ada tidak di RKPD itu muncul anggaran baru yang di RPJMD tidak ada. Ini rawan karena tidak ada perencanaan di 5 tahunan atau ada. Kemudian juga kita review juga RKA-nya masing-masing OPD. Apakah di RKA itu ada anggaran baru di luar RKPD? Bisa jadi karena anggaran, mohon maaf, titipan dari sebelah, gitu, dari ya, atas bawah sama itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk salah satu kecurangan. Nah, setelah direview di tingkat perencanaan, nanti di pelaksanaannya kita melakukan pendampingan melalui probability audit yang untuk pembenahan fisik itu kita serap berbarengan proses pelaksanaan fisik tadi kita masuk nanti beri masukan, oh ini nanti silakan dirubah di adendum atau ini nanti dibuat perubahan seperti apa sesuai kondisinya di lapangan. Nah setelah itu selesai baru nanti di tataran pertanggungjawabannya selesai kita lakukan audit ulang apakah yang dilaksanakan oleh PD tadi sudah sesuai atau belum. Seperti itu karena celah korupsi fraud itu dimanapun pasti ada tanpa kita sadari seperti itu Pak. Mas Andri. Nah sejauh mana kewenangan ini atau terobosan-terobosan ini sudah berjalan? Itu tadi kewenangan integritas inspektorat itu jangan sampai dipertanyakan seperti itu loh Pak. Karena jenengan sudah dimandat, inspektorat sudah dimandat oleh wali kota untuk melakukan pengawasan bahkan pendampingan maupun konsultasi lah supaya OPD ke depan itu benar-benar mempergunakan kalau memang oh ini boleh dan tidak bolehnya. Nah itu apakah sejauh ini sudah berjalan atau ada kendala-kendala? Ya, baik. Jadi di dalam pelaksanaan tugas pasti ada kendala atau ada hambatan. Karena juga kita tidak lepas dari kepentingan politik dalam. Jadi sebagai contoh kasus tadi ketika dalam sebuah OPDX katakanlah ada kegiatan program yang tidak ada di perencanaan. Ketika kita masuk, kita di awal mengingatkan untuk program kita ini jangan dilaksanakan karena tidak ada perencanaannya. Sebab nanti kalau dilaksanakan berarti kita salah di proseduralnya. Meskipun itu nanti tidak ada korupsi di sana, tapi kita termasuk melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan kita. Dan penyalahgunaan kewenangan itu salah satu 7 jenis tindak pidana korupsi yang diatur di Undang-Undang penyalahgunaan wewenang. Catat ya, Kemudian dari hasil pemeriksaan kita kan dalam bentuk laporan nih. Itu laporan kita sampaikan ke kepala daerah dalam ini PJ wali kota atau wali kota dukunnya itu gitu. Potret kita seperti ini Pak Wali. Ini seperti ini kita aturkan ke Pak Wali. Lah monggo Pak Wali punya kebijakan apa? Apakah ini memang harus diamankan atau ini harus di-cut? Itu nanti ke sana. Tetapi potret kertas kerja kami tetap utuh sesuai kondisi di lapangan. Jadi sebagai contoh mungkin kasus lain katakanlah kami ada temuan kelebihan bayar sekian rupiah, 10 rupiah. Tapi karena ini ada kepentingan lainnya, kepala daerah atau pimpinan ada kebijakan lain, ini tidak bisa diangkat. Kita manut. Tapi kertas kerja kita tetap kita tidak hapus. Laporan ini kita sesuai realitanya ya Pak. Nah, banyak mungkin ya di lingkungan OPD itu mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin saya anggap atau kita anggap sebagai pemborosan. Nah, apakah pemborosan itu salah satu indikasi untuk tindak pidana korupsi atau dalam arti memang masuk dalam jenis-jenis korupsi itu Pak? Karena nyon sewu mungkin ya jadi harusnya anggaran ini bisa untuk masyarakat, nah tapi ini digunakan untuk misalkan membeli fasilitas untuk pejabatnya semacam itulah. Nah itu monggo. Baik, jadi ketika berbicara tentang pemborosan memang sering kita temui di lapangan hasil audit itu ada beberapa yang itu tidak perlu dianggarkan, tapi mereka dianggarkan. Kemudian juga itu perlu dianggarkan, tapi porsinya tidak sebanyak itu sudah terjadi seperti itu. Sebenarnya ini juga termasuk indikasi kecurangan. Jadi kecurangan tidak berarti itu korupsi, tapi ada celah kecurangan karena kemungkinan besar pemborosan itu dia ada maksud tertentu di balik itu. Tadi kasih contoh mungkin untuk memberikan fasilitas apa itu kan berarti ada maksud, wah nanti saya biar dianggap
peduli, baik hati dengan si A atau si B, sehingga nilai kita itu dianggap baik oleh mereka. Padahal di satu sisi kita melakukan pelanggaran di dalam tata penganggarannya, dalam tata kelolanya itu. Nah, itu sebenarnya sering kami lakukan pemeriksaan itu, ya kita sarankan satu, kalau nanti potensinya pemborosan tadi merugikan keuangan negara, kita minta dikembalikan. Kemudian juga kita minta untuk tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya, karena jelas potensinya merugikan keuangan negara, pemborosan semacam itu. Kemudian juga untuk melakukan pembinaan ke pelaksana kegiatan tersebut melalui secara berjenjang oleh pimpinan OPD tersebut, sehingga kita materi substansinya dapat, tetapi SDM sudah kita dapat untuk melakukan pembinaan. Dan itu inspektorat selama ini dilibatkan dalam proses-proses tersebut. Dilibatkan. Oke. Pak, kalau kita tadi sudah berbicara pemborosan, nah kemudian imbal baliknya sekarang efisiensinya, Pak. Ya. Nah, apa ya? Inspektorat itu memberikan solusi apa untuk kepada daerah untuk sekarang ini harus selaras dengan tujuan, misalkan sekarang Presiden Pak Prabowo sekarang. Efisiensi dan efisiensi. Nah, inspektorat memberikan apa ini untuk daerah Kota Salatiga sendiri untuk melakukan efisiensi anggaran yang dalam artian nanti penganggarannya tepat untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau itu nanti terkait dengan tupoksinya masing-masing perangkat daerah, itu sesuai yang dikehendaki oleh pimpinan itu kita kawal. Kemarin termasuk ada surat edaran terkait dengan untuk tidak dicairkannya honorarium di perubahan 2024 ini. Misalkan seperti ini itu. Juga dalam rangka upaya efisiensi penghematan anggaran. Karena rata-rata hampir kita baca di seluruh pertanggungjawaban itu banyak honor-honor sebenarnya itu substansinya adalah tupoksi mereka. Jadi kita sudah diberikan gaji, sudah diberikan tunjangan perbaikan penghasilan, itu sebenarnya harusnya itu cukup. Cukup bagi kita untuk kita hidup, menikmati hidup ini sebagai PNS ini, dan tugas kita yang melaksanakan tugas sesuai tupoksi kita itu, dan gantinya itu bukan honor, tapi ya gaji kita itu. Gaji dan tunjangan kita. Nah, itu yang kita kawal ke sana agar betul-betul sistem penganggaran ini betul-betul nanti berdampak ke masyarakat. Jangan sampai nanti kegiatan yang anggarannya untuk masyarakat itu 10, tetapi untuk operasionalnya ada 20. Walaupun Pak, ini musuhnya teman jenengan, bahkan mungkin keluarga jenengan loh. Apakah inspektorat juga bersikap profesional tegas dalam arti mengawal efisiensi ini agar lebih tepat sasaran untuk masyarakat? Jadi prinsip kami adalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kita buka aturannya seperti apa, ini boleh atau tidak. Kalau ini boleh silakan dilanjut, kalau ini tidak boleh ada larangan, ya kita bagaimana juga tidak mandang itu teman atau saudara, mungkin itu istri saya, suami saya, kakak saya, saya itu, ya kita sampaikan aturannya seperti ini, Anda melakukan seperti ini, artinya ini menyimpang, silakan ini di-cut, monggo di-cut, meskipun dampak di belakang hari ya memang secara hubungan manusianya agak sedikit renggang, karena Mas Jamil kok tegelmen toh karo tunggal harus diur kok ya harus di itu. Tapi kita harus banyak loh Pak yang seperti itu. Nah, makanya ketika kami bertugas itu kami sudah kita atur untuk tidak terjadi benturan kepentingan, sudah kita data. Mas Jamil punya keluarga di mana saja yang jadi pegawai negeri sipil. Oh, saya di sini, sini. Nah, nanti waktu di situ saya tidak ditugaskan. Nanti terjadi benturan kepentingan. Ternyata saya hampir bojone dhewe lah, ya mesti ya gitu. Ora tegel-tegel amat kan gitu. Itu, Mas, nanti gini ya. Sudah seperti itu. Jadi ketika kami bertugas sudah kita atur, tidak ada benturan kepentingan di sana, sehingga katakanlah saya punya istri di Kecamatan Tikir, kebetulan punya jabatan, saya ke sana, saya mundurkan diri. Dan dengan tidak menitipkan pesan pada teman Anda? Tidak. Tidak. Dan kita tidak cari-cari informasi detail di sana. Biar fair play seperti itu. Pak, kalau di inspektorat itu saya melihat juga kadang banyak ya kan, itu di media sosial itu kadang ada kegiatan, salah satu kegiatan inspektorat yang apa namanya, gelar pengawasan daerah itu. Kenapa Pak? Kalau jenengan apa ya, kalau inspektorat ini
fokus dengan efisiensi segala macamnya, dengan slogan-slogan yang hebat tadi. Kenapa enggak Larwasda itu enggak diselenggarakan di lokalan-lokalan? Ya. Misalkan semacam itu. Nah itu dalam arti gini loh Pak, wujud. Oh gini loh, inspektorat itu cong. Berani ngandani ya berani melakukan. Ibaratnya seperti itu. Nah itu respon dengan pendapat dengan jadi ada latar belakang kenapa Larwasda kemarin kita adakan di luar daerah. Itu kita ingat tahun 2017. Jadi ini cerita saja. Waktu kita Larwasda pakai gedung baru yang gedung Seda itu yang lantai 4 itu di akhir sesi belum akhir sesi di materi BPK orang Jateng itu peserta yang ada tuh tinggal 21 orang. Itu termasuk panitia. Jadi alasannya pulang nanti diganti sekretaris saya, kabit saya, nanti ganti ini, nanti kembali. Akhirnya ada kita rumuskan, Pak, Bu, nanti kalau Larwasda coba kita keluar daerah saja. Biar siap fokus seperti itu. Ya, konsekuensi kita memang kita agak sedikit menambah anggaran. Tapi ini saya kira tidak masalah, tapi efektivitas substansi Larwasda itu bisa tersampaikan oleh pimpinan. Karena terus terang gini, Larwasda itu ranahnya pimpinan. Karena itu terkait dengan laporan temuan kita seperti ini, langkah kita seperti ini, dan juga strategi apa yang harus kita lakukan. Karena dulu kita ingat ketika Larwasda kita juga mengundang Pekalongan, Solo, bagaimana kita bisa WTP. WTP pertama kali untuk tahun 2017. Itu tujuannya ya Pak tujuannya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, meskipun di Larwasda yang luar kota itu tidak hanya satu kegiatan saja, kita rangkaikan dengan kegiatan yang lainnya. Seperti kemarin itu kita rangkai dengan kegiatan anti korupsinya, kemudian kita rangkai dengan kegiatan manajemen oversight, di mana kami menyampaikan kinerja kita kepada beberapa kepala bidang strategis itu dan minta solusinya. Kami kurang apa sih? Ternyata kami kurang banyak. SDM kita kurang, anggaran kita ya masih minimalis karena kita hanya dari APBD kita memang masih kecil. Seperti itu Mas. Dan itu harusnya menjadi forum resmi untuk melakukan evaluasi. Bahkan untuk inspektorat sendiri ya dievaluasi. Yang lain kan juga bisa ya Pak ya. Dan harusnya juga harus sampai selesai kan gitu Pak. Tadi pada saat saya kesini Pak, intelijen dan paranormal Kecamatan Tingkir, siapa ki? Mbah Tarti menitipkan pesan untuk teman-teman ASN agar tidak do korupsi, karena kata beliau itu korupsi itu candu Pak. Nah monggo jenengan sebagai APIP ini yang menyampaikan untuk teman-teman mungkin seluruh ASN sekota Salatiga dan mungkin bisa didengarkan seluruh Indonesia. Monggo. Jadi berbicara korupsi memang itu menjadi suatu hal yang enak dan tidak mengenakkan. Enaknya itu kita semakin tahu ternyata banyak sekali korupsi-korupsi yang dilakukan oleh teman-teman kita. Kita sendiri. Tidak enaknya kita tuh nanti dianggap sok suci. Palah sok suci. Koyo ora tau ngene-ngene. Jalan surga abot memang Pak. Banyak godaan seperti itu. Tetapi ya pesan-pesan tadi pesannya dari Tingkir pasti mantap tadi. Betul. Itu memang mantap sekali. Jadi korupsi itu menjadi candu. Bagaimana kita membentenginya? Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Itu kita harus berintegritas. Jadi integritas antara pikiran, hati, tindakan, ucapan itu harus sama. Dan berani jujur itu adalah kehebatan. Seperti itu. Sehingga jujurlah bahwa itu bukan hak kita. Jadi tidak usah kita ambil. Jujurlah bahwa apa yang kamu dapat itu sudah sesuai dengan beban kerja yang kamu lakukan. Jujurlah bahwa kamu itu punya anak-anak, dan jujurlah bahwa kita pasti ingin anak-anak kita lebih baik daripada kita. Kalau orang dulu biar itu wes bosoo sing tua, tapi anak juga jangan sampai seperti itu. Setuju banget Pak. Jadi pesannya ya adalah kita harus melakukan gerakan integritas ini sebagai sebuah martabat kita. Jadi tadi sasaran pertama kan integritas itu martabat saya. Jadi itu nilai-nilai kita terus kita gaungkan dan kita ajak lingkungan kita, meskipun tadi kata-kata banyak itu benturan tadi sangat membuat kita menjadi enggak percaya diri, males, kurang semangat, tapi itu fakta.
prinsip kita sebagai pegawai negeri sipil Kota Salatiga, mari kita turut mewarnai Pemda Salatiga ini. Siap. Dengan kemampuan kita, meskipun mungkin warna yang kita berikan tidak akan seindah pelangi yang ada. Dan mungkin tidak enak juga ya Pak ya. Kita beri rasa di Pemda ini. Meskipun rasa yang kita berikan mungkin tidak akan semanis gula. Betul, mantap. Tapi ingatlah, rasa yang tertinggal. kopi ini kita seolah sebagai gula. Ya. Ketika kopi pahit, yang disalahkan gulanya. Betul. Wah, kurang gula. Kalau Tapi mantap, terlalu manis, gulanya silakan kebanyakan gula. Tapi kalau pas, yang disanjung siapa? kopinya. Nah, ini. Bukan gulanya. Betul. Seperti itu Mas Andri. Siap. Jadi, memang berat, tetapi kita harus perlahan untuk bergerak menyemai virus-virus anti korupsi, virus integritas ke teman-teman kita, minimal di diri kita dan keluarga kita. Dan saya kira juga Inspektorat sendiri tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa. Butuh kolaborasi harus dengan sinergi seluruh lainnya. OPD terkait dalam pemutusan apa Pak? Ini apa? Pemutusan benih-benih korupsi ini. Ya. Termasuk bojomu. Nah ini Pak Jamil, Yap. luar biasa, tetap berintegritas, Amin. tetap berbuat Doakan. baik untuk bangsa dan negara. Oh, Coba ini suat mewah nyalon. soalnya temanya ini, loh ini temanya sudah siap loh. Jangan lupa, Tingkir pasti Tingkir mantap pasti dengan integritas. Integritasnya. Karena berani jujur hebat.